Ismail Firdaus. Merupakan contoh dari Hadrat Khalifatul. Kalau sekarang adalah Allahu Akbar ke bawah, Allahu Akbar ke bawah, Allahu Akbar ke bawah, dan ke-8 kalinya Allahu Akbar. Ya, baru baca doa kita, kemudian Fatihah, seterusnya. Demikian juga adalah pada rakaat kedua, dari bawah itu langsung ke atas Allahu Akbar 5 kali. Dan sudah kelima baru ya, begitu cara-cara yang diumumkan dan disampaikan di beberapa minuman dan besar. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan. Salat akan kita mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bahagian dari khutbah Hadrat Khalifatul Masih Amis Ayyadallahu Ta'ala Minasrihil Aziz pada tanggal 17 Nubuah atau November 2010. Setelah membaca surat Al-Fatihah, Huzur tadi menyampaikan beberapa ayat dari surat As-Saffat, surat 37 ayat 103 sampai 109. Terjemahannya adalah sebagai berikut. Dan ketika anak itu telah berusia cukup untuk dapat berlari-lari bersama ia, berkatalah ia, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu sebagai korban. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia berkata, hai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Insya Allah engkau akan mendapatkanku di antara orang-orang yang sabar. Dan ketika keduanya telah rela berserah diri dan ia, Ibrahim, telah menelungkupkan anaknya pada dahinya, maka kami berseru kepadanya, hai Ibrahim, sungguh engkau telah menyempurnakan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini adalah suatu ujian yang nyata, dan kami telah menebus dia, Ismail, dengan pengorbanan yang besar. Dan kami meninggalkan nama baik baginya, Ibrahim, di antara umat-umat yang akan datang. Hadirin sidang ini yang mulia, Huzur dalam kesempatan ini menyampaikan, pertama menegaskan bahwa Hadrat Ibrahim itu sangat sayang sekali terhadap Ismail, karena adalah seorang anak yang sangat diinginkan oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikaruniailah yaitu Ismail, dan disitulah timbul kesenangan, timbul kebahagiaan. Maka Allah Ta'ala mencoba kepada Hadrat Ibrahim alaihissalam dalam keadaan yang sangat senang itu kepada putranya, yaitu beliau diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih Ismail, yang katanya tadi keadaannya atau Ismail itu dalam keadaan senang untuk berlari-lari. Ya, jadi sudah istilah Sunda adalah pikara sepun. Ya, maka dalam keadaan itu diuji oleh Allah Ta'ala bahwa untuk
disembelih. Kalau zaman bahula di sana itu adalah pengorbanan itu penyembelihan anak katanya paling hebat. Oleh karena itu ini suatu pelajaran. Maka Ismail itu dipanggil oleh Ibrahim. Ismail dipanggil oleh Ibrahim. Oleh bapaknya dia ajak musyawarah. Hai Ismail, tadi malam aku bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Nah ini yang harus dimiliki oleh umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW terhadap putra putrinya, harus memiliki jiwa musyawarah. Ya, antara orang tua, antara bapak dengan anak dan anak juga dengan orang tua. Hadrat Ibrahim alaihissalam tidak melaksanakan begitu saja, tapi dipanggilnya Hadrat Ismail alaihissalam. Apa jawaban dari Ismail? Juga adalah orang yang saleh dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, silakan laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah aku akan bersabar. Maka dengan percakapan yang luar biasa rohaninya, maka Hadrat Ibrahim dan Ismail berangkat ke suatu tempat. Dan di situ ada cerita mengenai godaan-godaan setan di perjalanan. Sehingga kalau saudara-saudara kita yang naik haji itu ada lempar jumroh, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Inilah fase-fase katanya ketika Hadrat Ibrahim alaihissalam itu dihalangi oleh setan dan dikatakan, hai Ibrahim, masa kamu tidak sayang kepada anakmu sendiri? Masa itu dibunuh? Inilah yang sering menghantui diri kita semua adalah godaan-godaan setan dari kiri kanan pada belakang. Yang harus hati-hati. Karena itu maka Ibrahim dan Ismail terus berangkat. Ketika sampai suatu tempat dan dikatakan bahwa di sini Hadrat Ibrahim itu telah menelungkupkannya pada keningnya. Artinya saya dengar itu adalah di pahanya, paha Hadrat Ibrahim alaihissalam, dan ditelungkupkannya. Barangkali kalau istilah kita sudah mau digeser, kemudian datang suara dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Hai Ibrahim, stop. Sudah, engkau sudah menyempurnakan mimpi engkau. Sudah menyempurnakan mimpi engkau. Walaupun tidak langsung dipotong, tapi engkau sudah menyempurnakan. Nah, inilah hal yang penting diperhatikan oleh kita. Karena saya dulu sebelum masuk di dalam jemaat ini, bahwa pendapat kami dan sekarang juga masih banyak orang yang mengatakan bahwa Ismail itu adalah diganti oleh Dibas. Jadi ketika ditelungkupkan dan dipotong, kemudian tiba-tiba belek. Nah itu. Padahal tidak. Ibrahim alaihissalam itu memang benar-benar mau menyembelih Ismail alaihissalam, namun di stop oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Hai Ibrahim, sudah kau sempurnakan itu. Nah, katanya diganti oleh Dibas. Dan sebenarnya ini juga perlu kita pikirkan, kalau seandainya diganti Ismail itu oleh Dibas pada saat itu, Ismailnya kemana? Tidak ada cerita. Ya. Jadi oleh karena itu di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menguji kehebatan daripada Hadrat Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail yang kelak akan menjadi nabi. Dan kemudian dari keturunan Ismail itulah maka akan muncul Bidib bin Adim. Nanti akan ada sembelihan yang lebih hebat, yang lebih besar daripada Ismail, yaitu dengan diutusnya Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Inilah sebagai penyembelihan, pengorbanan yang luar biasa hebatnya. Dari Hadrat Ismail alaihissalam kemudian turunlah dan diutuslah Hadrat Rasulullah SAW. Dan Hadrat Rasulullah SAW adalah merupakan nabi yang luar biasa, memiliki segala
sebutan-sebutan segala gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emosi kita harus anggaplah Ismailnya itu adalah harta kekayaan kita, kemudian kita terlalu tergoda, tertipu dengan keduniaan, pangkat dan jabatan segala macam. Inilah, marilah kita untuk disembelih dan korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan pengorbanan itu, dan kemudian kata beliau, setelah aku nanti akan datang seorang imam zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pengorbanan dan pergerakan rohani. Dan alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sekarang sedang berada di dalam jamaah daripada Imam Mahdi alaihissalam yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa terus harus banyak berdoa, karena saat ini masih kita dalam keadaan cobaan yang luar biasa di Indonesia khususnya dan di beberapa tempat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan segala hal-hal yang sangat tidak diharapkan ini dan kita kembali seperti sedia kala. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang yang mulia, ada seruan dan tadi juga disampaikan bahwa biasanya kita bersalam-salaman dan bahkan berpeluk-pelukan. Tapi untuk kali ini Pak Amir mengatakan adalah tidak bersalaman, artinya salaman kita hanya dari sini saja. Ya, dari sini saya kepada bapak-bapak semuanya dan bapak-bapak juga pada saya barangkali bersalaman, dan sesudah itu kita pulang. Ya, tidak ada kerumunan. Ya, tidak ada kerumunan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua yang terhormat. Ibadallah rahimakumullah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum.